Oke, halo Bapak Ibu Guru semua, rekan guru inovatif dan teman-teman semua. Hari ini kembali lagi di Bincang Guru Inovatif edisi ke-41. Ini adalah episode ke-41 dan sebelumnya kita juga udah membahas pembahasan terkait dengan pendidikan. Episode 40 kita bahas soal brain rot. Nah, hari ini kita bahas soal kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kurikulum kita di Indonesia sudah berganti seiring berjalannya waktu dan mungkin nanti narasumber kita juga akan menjelaskan seperti apa, karena seperti yang saya tahu bahwa memang pergantian kurikulum adalah sebuah keniscayaan, artinya memang selalu ada penyusuan-penyusuan, tapi nanti kita coba bahas lebih lanjut. Hari ini sudah bersama Ibu Estina Ekawati. Beliau adalah widyaswara dari ahli media BBGP DIY, benar ya Bu ya? Iya. Sedikit Ibu Estina tentang background mungkin ya, terus kemudian dari kapan di BBGP DIY dan sebagainya. Jadi silakan Bu. Oke. Terima kasih Mas Fauzi, rekan-rekan guru inovatif semua. Perkenalkan saya Estina Ekawati, saya widyaswara dari BBGP DIY ya. Mungkin Bapak Ibu guru khususnya yang di DIY sudah sering ya mendengar nama BBGP, dan mungkin juga sebagian di antara guru inovatif juga sering ke BBGP DIY untuk mengikuti pelatihan atau BIMTEK atau mengikuti webinar secara daring atau mungkin juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di kami gitu Mas. Jadi memang BBGP DIY ini terkait dengan pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru maupun tenaga kependidikan. Okay. Jadi, saya di BBGP waktu itu namanya masih P4TK Matematika ya, sejak tahun 2009. 2009 ya, berarti masuknya ya Bu? Masuknya 2008, mulai aktif 2009 sampai saat ini. Sebelum di widyaswara di PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran. Ya. Kalau sekarang berarti ya itu tadi ya Bu ya, berarti sering juga ketemu dengan guru-guru dan sebagainya. Kegiatan-kegiatannya biasanya berupa pelatihan kah atau seperti apa Bu kalau BBGP sendiri? Ada pelatihan, BIMTEK atau seminar, webinar dan lainnya. Terkait dengan peningkatan guru dan tenaga kependidikan. Nah, tadi saya sudah sempat mention Bu terkait dengan pembahasan hari ini ya Bu ya, terkait dengan kurikulum. Buat seperti yang kita tahu, kurikulum di Indonesia itu dari tahun 1947 kalau nggak salah itu sudah berubah 11 kali Bu. Sampai dengan terakhir itu adalah kurikulum Merdeka. Pas zaman saya pakai kurikulum 2013 Bu. Dan sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, mungkin sedikit dari Ibu, seperti apa Bu pandangannya Ibu terkait dengan pergantian kurikulum dan sebagainya? Apakah memang ini diperlukan atau pandangan-pandangan Ibu terkait dengan kurikulum pendidikan Indonesia sendiri Bu? Seperti apa Bu? Silahkan. Iya, terkait dengan kurikulum, betul ya tadi yang disampaikan Mas Fauzi. Era berapa sih Mas? Saya itu sekolah 2013 Bu, SMK 2013. Oh, SMK-nya 2013. Jadi saya terakhir menggunakan kurikulum 2013. 2013 ya. Ya, kalau saya era 83. Era 83, berarti kita ya selisih tipis lah. Ya, kalau saya sudah mengalami dari kurikulum yang waktu itu penyebutannya CBSA ya, kurikulum cara belajar siswa aktif. Harapannya siswa yang aktif gitu kan, guru sebagai fasilitator, sebagai pembimbing. Nah, kemudian pernah juga mengalami kurikulum 94 yang waktu itu pengembangannya di 89 ya, sesuaikan dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 89. Kemudian saya juga mengalami KBK ya. 2004 ya. Kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kemudian ini kayaknya mirip-mirip ya dari yang 2013 ke 2000 kurikulum Merdeka. Tapi kan ini ternyata lebih lama dibandingkan yang 2004 2004 itu kan kita ada KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian 2006 ada penyempurnaan terkait dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana masing-masing satuan pendidikan diharapkan ya bisa mengembangkan sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing gitu kan, untuk kurikulum yang akan dipakai. Kemudian tadi yang Mas Fauzi 2013. Nah ini cukup lama juga ya.
sebelum akhirnya di tahun 2022 kita ada kurikulum Merdeka. Ya, yang sebelumnya kurikulum Merdeka itu sendiri untuk pelaksanaannya tidak langsung untuk semua sekolah gitu kan. Tetapi waktu itu pilotingnya adalah melalui sekolah penggerak. Ya, sekolah-sekolah penggerak. Nah, mulai angkatan 1 2021 kalau nggak salah ya, kemudian 2022 angkatan kedua, kemudian 2024. Nah, ini kan dalam pelaksanaannya juga sekolah menyesuaikan kesiapannya untuk kurikulum yang terakhir diberlakukan ini gitu kan, terkait dengan kurikulum Merdeka. Mereka ada pilihan. Ini untuk yang tahun 2022 ya. Ada pilihan ya, kurikulum Merdeka di 2022 itu apakah sekolah mau langsung menggunakan kurikulum Merdeka ini ataukah mau menyesuaikan bagian-bagian tertentu ataukah masih menerapkan kurikulum 2013. Ini masing-masing sekolah diberikan keleluasaan mau menggunakan kurikulum yang mana gitu kan. Sebelum nanti harapannya maksimal di tahun 2026, 2027 paling lambat untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T harapannya sudah menggunakan kurikulum Merdeka ini gitu ya. Karena tidak dalam pelaksanaannya sekolah diberikan keleluasaan, berarti kan ya masing-masing sekolah ini perlu nggak saya ganti saat ini? Ini saya sudah harus menggunakan ini belum? Tentunya masing-masing sekolah akan melihat melakukan refleksi sekolah saya mampunya sejauh mana gitu kan. Jadi tidak sekedar latah yang lain udah 2000 kurikulum Merdeka gitu nih, kita gimana? Ya gitu itu ikut-ikutan. Sementara mungkin Bapak Ibu gurunya juga belum siap dengan pedoman-pedoman yang ada, panduan yang ada. Nah, ini kan masing-masing sekolah diberikan keleluasaan tersebut. Begitu. Oke, tapi kalau tadi ngomongin soal kesiapan tadi, kalau rata-rata dari yang mungkin guru-guru yang Ibu temui juga gitu ya, Bu, rata-rata apakah kebanyakan sudah siapkah? Atau tadi juga Ibu sempat mention bahwa kebanyakan juga ada yang latah nih gitu, gara-gara yang lain udah, kita juga pengen udah juga, kita pengen implementasi, atau seperti apa Bu di lapangan Bu? Iya, sebenarnya ketika sekolah tersebut mau menerapkan kurikulum yang mana gitu ya, mereka dulu ada refleksi gitu Mas Fauzi. Jadi refleksi dengan adanya dengan angket yang disediakan oleh kementerian. Beberapa ada pernyataan-pernyataan yang di situ, kemudian dari pernyataan tersebut apakah sekolah tersebut sudah siap atau belum. Kalau toh pun dalam isian ternyata hasilnya siap, tapi ternyata kepala sekolah ketika bertanya ke Bapak Ibu guru mereka merasa belum siap, ya nggak apa-apa, belum berubah seperti itu. Artinya kan seharusnya secara kebijakannya, karena di situ yang mengisi hanya kepala sekolah ya, mengisi angket tersebut, jadi tidak semua guru untuk memutuskan sekolah tersebut akan menerapkan kurikulum yang mana, akan berubahnya kapan. Nah, di situ sebaiknya kepala sekolah berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai kepala sekolah sudah menyatakan siap, tetapi ternyata Bapak Ibu gurunya pun belum. Ya, nah dalam pelaksanaannya pun ketika sudah memutuskan mau menggunakan kurikulum Merdeka, itu pun juga diberi keleluasaan lagi. Apakah mau serentak untuk semua jenjang kelas ataukah baru beberapa kelas saja gitu ya. Ketika dulu kan untuk jenjang SD dimulai untuk kelas 1 dan kelas 4 dulu untuk tahun pertama. Tahun kedua baru kelas 1, 2, 4, dan 5. Baru di tahun ketiga itu serempak semuanya. Nah, untuk SM, kemudian kemarin ketika refleksi di 2024, ini ada pilihan. Kalau memang sudah siap, boleh di tahun pertama pun langsung untuk semua jenjang kelas. Itu boleh gitu ya. Kecuali untuk jenjang SMA, SMK ini harus bertahap. Kelas 10 dulu di tahun pertama, tahun kedua kelas 10-11, baru tahun ketiga serempak gitu ya. Karena memang karakteristik mata pelajaran di jenjang SMA, SMA kan sudah relatif sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung diberlakukan, khawatirnya harusnya ini di capaian pembelajaran di fase F nih. Fase F untuk kelas 11, 12 gitu kan. Sementara ketika siswa ini sebenarnya
di kelas 11 tahun ini, padahal tahun kemarin di kelas 10 sudah mendapatkan materi itu. Jadi ada review. Betul, gitu. Jadi memang harus menyesuaikan ya Bu ya, tergantung sama kebutuhan siswanya juga. Tadi dilihat bahwa mungkin kalau SMA udah lebih spesifik, jadi kalau ada perubahan yang signifikan, takutnya nanti akan ada penyesuaian yang terlalu susah gitu ya Bu, untuk siswa-siswa sendiri ya Bu. Betul. Terus kemudian tadi Bu, tadi kan kurikulum Merdeka juga ya Bu, tapi dari kurikulum-kurikulum yang tadi juga Ibu sempat sebutkan tahun-tahunnya itu gitu ya, sebenarnya biasanya proses implementasi ke lapangan dan tantangannya seperti apa Bu? Karena kan ini akan merubah bagaimana guru menilai misalnya, atau misalnya bagaimana pengajarannya dan sebagainya, tapi di lapangan seperti apa implementasinya dan biasanya seperti apa Bu tantangan yang dihadapi sama guru-guru gitu ya Bu? Oke. Nah, kalau kurikulum sebelumnya ya, seperti kurikulum 2013 ketika pemerintah kemudian meluncing adanya kurikulum 2013 yang pada waktu itu mulai diberlakukannya seingat saya 2014. Jadi 2013 rilis gitu ya, penamaannya kurikulum 2013. Kemudian oleh kementerian ada pelatihan kepada guru ya, diawali dari ke narasumber, instruktur, kemudian ke guru-guru. Jadi sebelum menerapkan, guru-guru ada pelatihan dulu. Nah, ini kan beda karakter dengan yang kurikulum Merdeka gitu ya, Mas Fauzi. Apalagi di kurikulum Merdeka dari kementerian itu ya menyediakannya beberapa strategi, misalnya melalui webinar gitu kan, webinar baik yang dilakukan oleh kementerian melalui GTK atau oleh BPGP ataupun oleh komunitas belajar. Kalau dulu ada pelatihan berjenjang gitu kan, artinya dari pusat materinya seperti ini sampai semua guru dapat. Kalau ini kan enggak. Nah, selain melalui webinar, kemudian juga melalui platform, waktu itu namanya platform PMM ya, platform Merdeka Mengajar gitu. Kemudian selain melalui PMM juga ada melalui komunitas belajar gitu kan, melalui kegiatan sharing berbagi praktek baik. Nah, ini kan kembali ke guru nih Mas Fauzi. Kalau misalnya guru merasa butuh ya, oh saya perlu belajar ya, dia akan mencari sumbernya. Berbeda kalau dulu ya dia butuh nggak butuh kan dilatih. Di kurikulum Merdeka kan kembali ke guru. Gurunya masing-masing. Ya, betul. Punya kewenangan ya Bu untuk melatih diri atau diem aja. Iya. Saya butuh berkembang. Saya mau gimana? Atau ya udah saya gini aja cukup gitu kan. Selain itu juga sebenarnya kementerian sudah menyediakan salah satu alamat website gitu ya, kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, ketika panduan-panduan termasuk regulasi semuanya itu upload di situ. Nah, ini kan juga berarti tergantung gurunya lagi, mindsetnya guru. Kalau misalnya mindsetnya guru ini adalah pembelajar, ketika sudah ada informasi bahwa ini adalah website resmi gitu ya, dia akan relatif sering menengok website tersebut gitu kan, ada update apa nih, ada hal baru apa, kemudian mereka bisa mendownload, mempelajari dan lain-lain. Karena era digital saat ini ketika sudah di launching berarti kan itu sudah digunakan gitu kan, bisa dipakai. Berbeda ketika era sebelumnya, menunggu dulu dari pengawas, menunggu dulu dari kepala sekolah gitu kan, artinya ada cascade. Nah, berarti kan dalam hal ini ketika si guru sendiri gitu ya, tidak ada kemauan untuk maju, ya berarti dia akan tertinggal gitu ya, apalagi era digital. Nah, tambah lagi guru yang mungkin secara IT ya ada kendala, kemudian tidak mau mengupdate diri gitu kan, nah ya udah tertinggal lagi gitu. Apalagi dengan adanya kemarin salah satu cara belajarnya melalui platform yang tersedia gitu ya. Kalau misalnya dia tidak terbiasa menggunakan gitu ya, atau mungkin di rumah fasilitas sarana prasarana juga minim, yang ada di sekolah ya udah berarti kan secara waktu juga terbatas untuk belajarnya. Misalnya di rumah nggak ada internet atau nggak ada sarana prasarana, adanya di sekolah berarti kan waktu untuk mempelajari juga terbatas ya. Kemudian juga terkait dengan kesenjangan kualitas pembelajaran ya, bagaimanapun juga ya kita tahu untuk pemerataan ini kan masih relatif menjadi permasalahan ya, menjadi PR kita gitu kan.
biasanya yang di kota-kota besar itu kan akses untuk mengupdate diri, untuk bertemu dengan yang lain itu kan lebih mudah. Betul. Dibandingkan dengan yang di wilayah-wilayah tertentu. Oke. Nah tadi sempat juga menyampaikan bahwa ya itu salah satu PR kita yang mungkin adalah pemerataan ya Bu ya. Yeah. Terus kemudian harus ada pelatihan dan sebagainya. Tapi kemudian bagaimana ya Bu ya untuk memberikan daya juang guru ini untuk belajar gitu. Apakah ini juga apakah ibu-ibu juga ibu lakukan juga di lapangan atau seperti apa? Karena ya seperti yang kita tahu bahwa tidak semua guru pada akhirnya punya daya belajar yang sama gitu. Mereka kadang-kadang ada yang merasa cukup segitu aja gitu ya. Padahal era digitalisasi dan sebagainya, anak-anak yang belajar juga sudah mengenal sosial media dan sebagainya. Kalau gurunya nggak belajar juga kan cukup tertinggal dengan anak didiknya bahkan gitu. Tapi seperti apa Bu kemudian kita mendorong guru-guru kita supaya juga punya daya belajar yang tinggi gitu Bu? Ya, mau tidak mau kan berarti memang gurunya sendiri harus mengubah mindset ya. Yang kami lakukan ya mengajak Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru inovatif untuk mengubah mindset gitu ya. Kalau misalnya mengikuti webinar, oh ini berbarengan dengan jam mengajar. Nah, webinar itu kan biasanya ada di YouTube juga gitu kan. Akses ulang. Berarti kan bisa diputar ulang. Nah, kemudian juga tujuan dari pembelajaran saat ini kan adalah mewujudkan pelajar Pancasila belajar sepanjang hayat gitu kan artinya. Nah, ini kan tidak hanya berlaku ke siswa. Tadi Mas Fauzi menyampaikan dengan adanya era seperti ini digitalisasi atau mungkin AI gitu ya yang sebenarnya mungkin siswa sudah bisa mencari jawabannya sendiri dengan bisa belajar sendiri. Nah, ini kan kalau guru tidak mau mengupdate ya akan ketinggalan gitu kan. Nah, ya kami selaku di tempat pelatihan gitu ya, selaku BBGP, nah itu juga sounding ke Bapak Ibu guru untuk mengubah mindset, menyesuaikan era dan juga tetap mau belajar karena kan siswanya sendiri kita tuntut menjadi pelajar sepanjang hayat itu tadi kan. Nah, berarti kan gurunya pun agar tidak tertinggal oleh siswanya juga mampu untuk menjadi pelajar sepanjang hayat juga. Ya udah kan sekarang media banyak, mau cari sumber apapun kan ada di situ dan tidak harus lembaga resmi, tidak harus ngejar sertifikat, itu kan nggak harus gitu ya. Yang penting butuhnya apa, di mana. Nah, ini kan sudah banyak gitu ya untuk fasilitasinya, tergantung gurunya mau apa enggak. Oke, jadi tadi bahwa memang guru selayaknya belajar sepanjang hayat tadi Bu, saya dapat itu tadi. Nah, terkait dengan perubahan-perubahan tadi Bu, kita sudah bahas soal perubahan dari tahun 47 sampai dengan sekarang 2022. Terus kita belum tahu apakah sekarang akan berganti lagi atau seperti apa, tapi dari pergantian-pergantian ini ya Bu ya, sebenarnya dampak perubahan dari sistem pendidikan dan kurikulum ini dampaknya seperti apa sih Bu sebenarnya? Maksudnya apakah kemudian guru-guru ini jadi harus terlalu mengikuti terus gitu? Apakah guru-guru ini juga resah gitu ya Bu? Kenapa harus ganti terus dan sebagainya? Atau seperti apa Bu dampaknya ke guru-guru Bu? Iya, kalau berbicara tentang dampak mestinya masing-masing era itu kan juga ada plus minusnya ya. Ada mereka membawa misi sendiri gitu kan. Ketika ini CBSA pengennya siswa aktif nih, bukan berarti sebelumnya nggak aktif gitu kan, tetapi kan harapannya dengan penamaan tersebut diharapkan salah satu karakteristiknya adalah untuk siswa-siswanya lebih aktif gitu ya. Kemudian di 2013, kurikulum 2013 saat itu misi yang dibawa terkait dengan pembelajaran saintifik gitu kan, saintifik. Nah, kemudian juga adanya penguatan pendidikan karakter. Nah, mestinya pada era tersebut juga sudah ada kajian kenapa misi tahun tersebut adalah membawa hal tersebut gitu kan. Kemudian di kurikulum Merdeka kemarin ketika masa pandemi dengan
ya kita berbagai up and down-nya masing-masing pembelajaran gitu ya. Yang dulu nggak mungkin belajar online itu belum pernah terbayangkan, akhirnya harus seperti itu. Kemudian di kurikulum Merdeka dengan adanya beberapa penyesuaian, termasuk juga fokus untuk materi-materi esensial gitu kan. Kemudian kita juga adanya hasil PISA kita disandingkan dengan negara lain gitu kan, ternyata masih relatif rendah. Kemudian ada berbagai program dan lain-lain. Nah, saya yakin sebenarnya masing-masing era tersebut adalah harapannya ya mengoptimalkan hasil pembelajaran itu maksimal, baik dari segi karakter maupun kognitifnya, sikap maupun kognitif. Nah, dampaknya apa gitu ya? Tentu di masing-masing era terkait dengan kesiapan guru ini kan juga belum selamanya memiliki ritme yang sama. Kesiapan di wilayah kota, kemudian di pinggiran, di 3T itu kan juga berbeda-beda. Mungkin kemarin ketika di kurikulum Merdeka ada gitu ya, ada istilah, lah saya aja baru selesai pelatihan kurikulum 2013, ini kok sudah mau ganti lagi gitu kan. Nah, berarti kan ya memang kembali lagi guru semestinya mengupdate, kemudian mau mengejar ketertinggalan, kemudian mau belajar. Endingnya nanti sedapatnya berapa, itu kan ya kembali lagi ke masing-masing guru dan juga masing-masing anak. Karena kan produk itu juga tidak hanya berasal dari guru gitu ya, tetapi juga tergantung juga dari siswanya. Ada yang gurunya nggak belajar, tapi karena inputnya sudah bagus, siswanya belajar dari berbagai sumber referensi, hasilnya bisa maksimal. Atau sebaliknya gitu ya. Jadi memang ya dampaknya termasuk terkait dengan kesiapan dari guru tadi gitu. Kemudian juga kualitas pembelajaran gitu ya, termasuk juga keberlanjutan kurikulum. Nah, harapannya kan ya dengan adanya perubahan-perubahan itu kan saling menyempurnakan gitu kan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga menangkap hal ini bahwa apapun kurikulum yang kita pakai saat ini itu merupakan penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya. Termasuk ketika ternyata kita lulusan belajar itu tidak hanya pinter dari nilai gitu kan, pinter kognitif, tapi kita juga perlu life skill. Nah, ternyata di kurikulum Merdeka ini kita ada istilah kokurikuler untuk project profil P5 gitu ya, pelaksanaan P5 yang ini merupakan bagian dari kokurikuler. Dan pada pelaksanaan P5 tersebut harapannya adalah untuk mengembangkan salah satunya life skill-nya siswa gitu kan, yang sebelumnya di kurikulum sebelumnya itu minim didapatkan atau guru memfasilitasi hal tersebut. Mungkin masih Mas Fauzi ingat ya ketika dulu di SD saya masih ngalami etanas atau ujian praktek gitu kan Mas. Di pelajaran nggak ada itu masak-masak, tapi ada praktek, ujian praktek masak gitu kan. Kan ini nggak selaras gitu kan. Tapi di saat ini di kurikulum Merdeka hal-hal seperti itu kita pelajari melalui project profil. Seperti itu. Artinya juga pembelajaran yang kontekstual juga ya Bu. Apa yang dialami sama siswa-siswi juga itu apa ya tadi terkait dengan kecerdasan untuk hidup dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi juga kita sempat diskusi juga bahwa berubah-berubah dan sebenarnya ini adalah penyesuaian dan sebagainya. Tapi biasanya indikator bahwa ini harus berubah atau ini indikator ini harus ada perubahan dan sebagainya biasanya dilihat dari mana Bu? Iya. Tim pengembang kurikulum tentunya juga sudah ada indikator ya, apakah ini sudah saatnya untuk menyesuaikan atau belum gitu kan. Nah, BPGP sendiri tentunya juga tinggal mengikuti arahan tersebut gitu. Berarti artinya ada arahan terus kemudian BPGP mengimplementasikan dan tadi ya Bu ada pelatihan-pelatihan untuk gurunya dan sebagainya gitu ya Bu. Termasuk kemarin seperti adanya penekanan kembali terkait asesmen gitu kan, meskipun sebelumnya di kurikulum yang
sebelumnya asesmen itu ya seharusnya seperti itu. Ketika pembelajaran di kelas diawali dengan asesmen awal, kemudian selama proses pembelajaran anak-anak juga kita ikuti, kemudian diakhiri dengan adanya asesmen sumatif dengan berbagai bentuk gitu kan. Tapi mengingatkan kembali, mungkin ada guru-guru yang sebenarnya di masa kuliah sudah dipelajari, tetapi ketika mengajar di kelas karena melihat guru-guru rekan temannya cenderung menggunakan bentuk asesmen yang itu saja. Nah, di kurikulum Merdeka kemudian diungkapkan kembali, ditekankan kembali, oh bentuk-bentuk asesmen seperti ini. Nah, guru-guru memandangnya, oh ini hal baru nih, ini hal baru, padahal itu bukan hal baru. Nah, mengapa kita harapannya dengan berbagai bentuk asesmen itu ya kita menyesuaikan dengan bentuk-bentuk asesmen yang ada. Tadi salah satunya adalah PISA tadi ya. Dengan soal PISA itu kan asesmen untuk tingkat global. Nah, di sana kan tidak hanya bentuknya yang pilihan ganda atau pilihan ganda saja, tapi dengan berbagai bentuk tes gitu kan. Nah, kita ada penekanan-penekanan ke sana. Jadi lebih ke menyesuaikan kebutuhan siswa saat ini untuk bisa menyikapi di kehidupan mereka sehari-hari. Kalau saya melihatnya lebih ke sana. Ya. Berarti artinya kalau seperti itu artinya apakah kemudian tenaga pendidik dan sebagainya atau masyarakat secara umum gitu ada keterlibatan Bu dalam pergantian kurikulum? Maksudnya apakah itu disusun sedemikian rupa, tapi apakah ini juga melibatkan guru dan tenaga pendidik dan sebagainya untuk kemudian melihat kebutuhan siswa sekarang A atau kebutuhan siswa sekarang B dan sebagainya? Tentunya itu oleh pihak pengembang ya. Nah, tapi kalau saya melihat dengan adanya pengembangan kurikulum ini, kebutuhan-kebutuhan tadi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kalau kita mengenal istilah keterampilan abad 21 gitu ya. Kemudian yang saat ini kita lebih mengenal lagi kompetensi global gitu kan. Ada komunikasi, kolaborasi, kemudian berpikir kritis, kreatif, kewargaan, dan lain-lain. Nah, hal-hal keterampilan tadi ya, yang itu ketika didapatkan melalui pembelajaran mata pelajaran relatif minim gitu kan. Nah, kemudian dioptimalkan kalau di kurikulum Merdeka kita mengenal istilah tadi pelaksanaan P5 yang di dalam pelaksanaannya pun itu juga dikembalikan ke kesiapan masing-masing sekolah. Ketika menyusun kurikulum satuan pendidikan, kalau kita mengenal istilahnya KSP gitu ya, mereka pelibatannya untuk pengembangan kurikulum itu mau sejauh mana? Bagaimana melibatkan orang tua, masyarakat sekitar, dan lain-lain. Nah, ini diserahkan ke masing-masing sekolah. Siapa yang pada akhirnya memastikan, Bu? Maksudnya ketika sekolah mau menggunakan kurikulum A atau kurikulum B gitu ya, kemudian yang memastikan apa sekolah langsung atau tetap ada pengawasan dari pemerintah? Kayak misalnya divalidasi oleh pemerintah atau memang dari sekolahnya langsung aja gitu aja, Bu? Oke. Sepemahaman saya ketika sekolah A ingin memutuskan apakah sudah siap atau belum dengan kurikulum yang ada saat ini, selain berbasis angket yang diisi oleh masing-masing kepala sekolah gitu ya, kemudian mereka penyusunannya, pengembangan kurikulumnya ini diketahui oleh dinas masing-masing. Jadi kalau misalnya saya dalam hasil isian ternyata di sana sudah menggunakan kurikulum Merdeka gitu kan, sudah bisa menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian saya dalam pengembangan kurikulum sekolah saya juga adalah kurikulum Merdeka. Nah, di sana kalau dulu pengesahannya sesuai dengan panduan pengembangan KSP itu sampai ke kepala dinas, tetapi saat ini cukup sampai di kepala sekolah. Tetapi dalam pengembangan kurikulum masing-masing sekolah tersebut didampingi oleh pengawas. Pengawas dalam hal ini adalah pihaknya dinas gitu kan. Ya, jadi dinas mendampingi melalui pengawas sekolah masing-masing, sehingga ketika ada perubahan, penyesuaian, ya oleh kepala sekolahnya tadi, tidak harus mengulang
pengesahan sampai ke dinas. Oke, artinya yang jelas bahwa ada pendampingan ya Bu ya, tadi ada pendampingan. Nggak serta-merta kepala sekolah terus kemudian memutuskan A terus kemudian dilepas gitu ya Bu. Ya, oleh pengawasnya. Ya, artinya tadi ya berarti kan ini dari sekolah nggak harus ke dinasnya langsung, tapi tetap ada pendampingan dan pengawasan tadi. Jadi lebih apa ya? Artinya terjawab sih Bu tadi pertanyaan saya bahwa tervalidasi apa tidak, artinya tervalidasi dari pendamping ini gitu ya Bu. Kemudian nanti juga ketika sekolah tersebut memutuskan kurikulum merdeka di Dapodiknya itu pun mereka juga akan memilih kurikulum yang mana gitu kan. Karena bisa saja sekolah dia masih menggunakan kurikulum 13. Tapi di Dapodiknya dia mengesetnya kurikulum merdeka. Nah, harusnya ya itu disesuaikan gitu kan. Artinya yang dilaporkan sampai ke pusat melalui Dapodik gitu ya. Nanti kan bentuk pelaporan masing-masing siswa melalui rapot yang akan diunggah pun juga akan sesuai gitu. Artinya ketika masih memutuskan masih menggunakan kurikulum 2013 berarti pelaporan siswanya pun juga masih menggunakan kurikulum 2013. Artinya dalam pelaksanaannya pun juga harus sama. Demikian juga sebaliknya ketika memutuskan kurikulum merdeka, maka nanti ketika memilih di Dapodiknya pun juga sudah menggunakan Dapodik itu. Oke. Itu ada studi kasus yang seperti itu juga Bu? Kekeliruan dan sebagainya karena harus menyesuaikan ya Bu? Iya. Oke. Karena bentuk di Dapodik untuk K13 dan kurikulum merdeka jelas beda ya, terutama struktur program kurikulumnya, struktur kurikulum. Yang di kurikulum merdeka kan jelas di sana ada project profil gitu kan. Di kurikulum 2013 itu nggak ada, jadi akan terlihat nanti. Nah, ini biasanya yang menvalidasi atau mengecek kembali adalah pengawasnya. Menggunakan kurikulum apa, Dapodiknya seperti apa. Karena ini juga pernah kami temui, harusnya sekolah tersebut secara SK kan oleh kementerian di SK kan nih Mas, melalui dan juga ada peraturannya ya, peraturan atau surat keputusan kepala BSKAP biasanya bahwa terkait dengan sekolah pelaksana kurikulum. Artinya sekolah ini menggunakan kurikulum apa? Di SK-nya, SK BSKAP bahwa sekolah A ini kurikulum merdeka. Maka di dalam pelaksanaannya pun juga harus kurikulum merdeka. Berarti di Dapodiknya yang dilaporkan juga harus kurikulum merdeka. Ada kemarin kasus di SK-nya dia sudah kurikulum merdeka, tapi di sekolah masih menggunakan kurikulum 2013. Ya udah, monggo silahkan berkomunikasi untuk menyampaikan ke BSKAP gitu ya, dengan mengirimkan surat atau apa sehingga bisa sejalan antara SK tersebut berdasarkan pilihannya ketika melakukan refleksi sekolah ini siapnya apa gitu kan ya, mengisi kepala sekolah klik gitu kan. Nah, itu sebagai dasar muncul SK, kemudian sekolah menerapkan kurikulum berdasarkan SK tersebut, ketika melaporkan melalui Dapodiknya pun juga seperti itu. Maka nanti dalam pengembangannya kurikulum sekolah pun juga berdasarkan SK tersebut. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu ya, tapi kan pada kenyataannya pada akhirnya pasti ada beberapa ya yang kemudian SK-nya apa, terus implementasinya apa gitu ya. Jadi kalau udah seperti itu artinya berarti bisa ada penyusunan lagi ya Bu ya. Yang penting ada komunikasi. Ya. Meskipun tetap ada waktu ya, memakan waktu. Jadi ya itu juga yang mungkin pada akhirnya harus teliti juga terhadap proses administrasi dan sebagainya Bu ya, dari sekolah, dari kepala sekolah dan sebagainya. Artinya ya sama-sama pada akhirnya kalau misalnya kita pengen ke arah perbaikan, artinya ada beberapa hal juga, ada penyesuaian terutama tadi itu kan sebenarnya mungkin adalah tujuannya kan untuk agar lebih terstruktur, agar lebih rapi gitu ya Bu ya. Proses pengawasan juga jadi lebih mudah dan sebagainya. Makanya pada akhirnya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh dari sekolah, dari dinas dan sebagainya. Iya, betul. Oke. Nah, terkait dengan itu tadi kurikulum dan sebagainya, implementasi kurikulum tadi juga di sini juga ada implementasi kurikulum berbasis kompetensi di sekolah-sekolah. Artinya
ini bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Nah ini seperti apa Bu kalau kita bicara soal ini, karena konsep kurikulum berbasis kompetensi yang diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia ini apakah memang sudah sesuai atau seperti apa kalau dari yang Ibu lihat gitu? Ya, kembali lagi ke pemahaman sekolah tersebut terkait dengan kompetensi itu sejauh mana gitu ya. Dan ini juga tidak lepas dari ya kolaborasi antara guru kepala sekolah di bawah manajerialnya si kepala sekolah. Bagaimana memetakan sekolah tersebut gitu kan. Sebagai salah satu contoh kecilnya saja gitu ya untuk pelaksanaan project profil ya, pelaksanaan project profil yang secara jamnya kan ada porsi sendiri sekian ratus jam gitu ya dalam 1 tahun. Nah, ada yang melihat kompetensi di sekolah tersebut, dia bisa sampai melakukan project dengan tema A topik tertentu gitu ya. Yang itu hasilnya bagus, luar biasa dan lain-lain. Sebenarnya tidak hanya hasil berupa produk, tetapi juga karakter anak bisa terbentuk dan lain-lain. Sementara mungkin sekolah tertentu masih ada yang dalam pelaksanaan proyeknya itu plek seperti contoh yang disediakan oleh kementerian gitu kan. Artinya kembali lagi pemahaman guru tersebut sejauh mana mendalami panduan, pedoman yang ada, kemudian mengembangkan sekaligus memahami karakteristik siswa di tempat tersebut gitu kan. Kalau sebenarnya ini juga nggak ada paksaan bahwa untuk tema ini harus menggunakan topik ini, modulnya seperti ini, langkah-langkahnya ini, itu nggak ada. Tapi kalau memang ada sekolah yang belum siap mau menggunakan itu juga monggo silahkan. Jadi artinya ya harapannya dengan berbasis kompetensi sekolah yang memang mau bereksplor, mau menggali, ya monggo silahkan gitu kan. Termasuk ketika di situ memfasilitasi kompetensi ya, kita mungkin mengenal istilah diferensiasi ya Mas Faisal ya. Mas Fauzi ya. Nanti saya ditagih jenang merah lagi. Ya. Terkait dengan apa tadi? Diferensiasi ya. Diferensiasinya siswa. Ada guru yang sudah bisa memfasilitasi diferensiasi siswa itu sampai sedetail mungkin gitu ya. Baik dari diferensiasi per mata pelajaran maupun untuk yang kegiatan proyek. Sebagai contoh nih, terkait dengan kearifan lokal, misalnya tema kearifan lokal. Ada salah satu sekolah yang di sana untuk kearifan lokal itu dibagi lagi per topik-topik karena memang mungkin SDM guru di situ untuk memfasilitasi anak sesuai dengan minatnya masing-masing dibagi sekian kelompok itu mampu gitu ya. Tapi bagi sekolah lain ya belum tentu ketika kearifan lokal akan melakukan pembelajaran dengan sekian kelompok kearifan lokal. Misalnya hanya kearifan lokal di sini saya hanya nyanyian daerah saja. Saya hanya akan terkait misalnya mengembangkan batik saja gitu kan. Dengan menggunakan ekoprint atau apa. Tapi bagi sekolah lain yang memang di sana fasilitasnya lebih, guru-gurunya juga mampu, mungkin juga bisa mengundang narasumber lain untuk memfasilitasi sekolah tersebut, ya monggo silahkan. Jadi artinya dikembalikan ke masing-masing sekolah dan bagaimana masing-masing sekolah tersebut juga memaknai terkait kompetensi dalam kaitannya melalui pembelajaran diferensiasi tadi. Artinya memang kembali lagi ke penyesuaian atau sekolahnya menyesuaikan keadaan siswa dan sekolah gitu ya Bu ya. Betul. Artinya sekolah bisa menyesuaikan fasilitas yang dipunya seperti apa, terus kemudian karakter dari siswa itu sendiri dan sebagainya karena cara dari sekolah A tidak kemudian bisa diterapkan di sekolah B gitu ya Bu ya. Begitu juga sebaliknya pada akhirnya mungkin sekolah-sekolah punya caranya masing-masing untuk mengembangkan potensi dari siswanya gitu ya kurang lebih ya Bu ya. Termasuk lagi mungkin ada sekolah yang dia bisa berkolaborasi dengan mitra lain, dengan industri lain gitu kan. Sementara ada sekolah yang dia tidak
atau belum mampu untuk berkolaborasi seperti itu. Nah, ini kan nanti juga akan jelas berdampak pada siswa-siswanya, pada aktivitas yang dirancang dan lain-lain, gitu kan. Artinya ini muaranya ada di apa ya, kepekaan guru tadi juga ya Bu ya, kepekaan guru untuk melihat bahwa sebenarnya kita tuh paling baik seperti apa, karena ternyata tidak harus sama dengan sekolah lain kan ya Bu ya. Ternyata memang harus disesuaikan dengan karakternya tadi, dengan banyak faktor yang memang perlu dipertimbangkan untuk kemudian diimplementasikan dalam sebuah proyek atau dalam sebuah tadi bisa aja bentuknya kemitraan dan sebagainya, tapi kan tidak semua sekolah pada akhirnya mampu dalam tanda kutip ya untuk kemitraan, tapi jangan-jangan dia memang mampu di hal yang lain gitu, yang sekolah A mungkin nggak punya, sekolah B punya dan sebagainya. Artinya punya keberagaman dalam proses implementasi apa ya, pembelajaran tadi ya Bu ya, kurikulum berbasis kompetensi tadi ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, di dalam apa ya, pengimplementasian ini kan artinya tadi kita punya kendala bahwa mungkin masih banyak sekolah-sekolah yang mungkin pada akhirnya niru sekolah A atau niru sekolah B gitu. Karena tadi Bu, kita juga tadi udah sempat mention, karena kadang memang latah Bu. Kadang memang aduh sekolah A udah kayak gini, kita harus kayak gini juga nih, padahal di sisi lain kita belum mampu dan sebagainya. Tapi biasanya apa hal lain apa lagi Bu yang sekiranya jadi apa ya, jadi permasalahan atau jadi kendala dalam pengimplementasian pendekatan berbasis kompetensi ini, biasanya apa aja sih Bu? Selain tadi ya Bu ya, selain bahwa kemampuan guru, kemampuan guru, mungkin sarana prasarana juga ya, sarana prasarana di sekolah tersebut, kemudian juga kesiapan siswa, kemudian dukungan orang tua, lingkungan masyarakat, banyak faktor ya. Banyak faktor, ini harus melihat banyak faktor Bu ya. Oke, nah biasanya nanti kemudian diukur keberhasilannya lewat apa Bu? Apakah ini ada ujian, dalam tanda kutip ujian sendiri untuk melihat bahwa sekolah ini sudah berhasil menerapkan kurikulum berbasis kompetensi atau belum dan sebagainya? Ya, dalam hal ini terkait dengan kurikulum Merdeka ini Oke. Keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, yang saya pahami adalah standar minimal ya, standar minimal. Meskipun tadi masing-masing sekolah itu kan boleh mengembangkan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kolaborasi dengan mitra dan lain-lain. Tapi paling tidak ada capaian minimal yang hendaknya dicapai oleh siswa. Mungkin kalau kita mendengar dokumen capaian pembelajaran gitu kan. Nah, paling tidak semua sekolah dasarnya adalah itu dulu. Jadi mau mengembangkan sampai sejauh mana itu silakan, tapi paling tidak capaian pembelajaran inilah yang wajib diberikan ke siswa gitu kan. Kemudian masing-masing sekolah tadi untuk pengukuran apakah ini sudah berhasil atau belum, ya paling tidak dari pembelajaran intrakurikulernya intrakurikuler dalam hal ini adalah per mata pelajaran sudah tercapai atau belum. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui rapot project profil yang bisa terlihat sekali kan dari dua hal itu gitu ya. Nah, memang saat ini kan kita belum ada asesmen yang diberlakukan secara nasional, tetapi kita yang bisa kita jadikan patokan adalah rapot pendidikan gitu ya, yang dimana rapot pendidikan ini digunakan bukan sebagai syarat kelulusan, tapi untuk memotret bagaimana literasi, numerasi masing-masing sekolah, kemudian juga untuk pembelajarannya, atau metode, model, atau terkait dengan kesejahteraan siswa, kesejahteraan guru, well-being-nya siswa dan guru gitu kan. Dan indikator lainnya kita bisa melihatnya melalui rapot pendidikan. Jika literasi, numerasi masih rendah, tentunya masing-masing dinas, masing-masing sekolah juga ada evaluasi dan ada upaya untuk meningkatkan tersebut gitu. Ya, artinya memang itu tadi ya, artinya memang selalu sesuai dengan kondisi masing-masing dan masing-masing sekolah punya caranya masing-masing. Dan jika tadi sudah membahas soal yang tadi kurikulum Merdeka yang berbasis di sekolah dan sebagainya, artinya kan
setiap kurikulum juga pasti punya fokusnya sendiri-sendiri ya Bu ya. Terkait dengan mungkin kurikulum Merdeka ini punya fokus tersendiri juga. Salah satunya juga tadi menerapkan kurikulum yang berbasis kompetensi tadi dan sebagainya. Artinya setiap kurikulum memang mempunyai fokus utama dalam setiap perubahan kurikulum. Ini pasti akan ada. Tapi kalau yang kemarin Bu atau mungkin yang Ibu tahu ke belakang gitu dari kurikulum yang ada, biasanya tuh fokusnya kemana aja Bu? Karena kan tadi ya kita ada yang fokus ke siswa atau misalnya karakter siswa dan sebagainya. Kalau yang saya ingat pas zaman saya Bu 2013 itu tuh yang baru dari yang saya lihat adalah bahwa karakter kita juga dinilai. Artinya keaktifan dan sebagainya itu cukup cukup menjadi indikator nilai-nilai apakah anak ini berhasil di kelas atau enggak gitu Bu. Karena dulu saya juga, dan nilainya dulu hanya indikator 1 sampai 4 aja. Jadi kalau 4 baik, kalau 2 itu C dan sebagainya gitu. Nah, itu kan artinya mungkin fokusnya lebih kepada karakter siswa dan sebagainya. Nah, kalau yang kurikulum Merdeka atau kurikulum yang lain biasanya fokusnya seperti apa Bu? Menentukan fokusnya dan sebagainya. Iya, sesuai dengan poinnya masing-masing kurikulum ya. Kalau di 47 sampai 84 itu kan terkait karakter akademik dasar. Nah, karakter sendiri kan juga masing-masing era kan ada fokusnya, karakter mana nih, karakter mana gitu kan, sampai akhirnya di kurikulum Merdeka ini kita mengenal istilah dimensi profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lainnya gitu kan. Sementara kalau di eranya kita ketika masih menggunakan kurikulum 2013 dulu, di sana ada kejujuran, ada sikapnya kerjasamanya dan lain-lain. Itu kan juga ada nilainya. Betul, nilai di masing-masing mata pelajaran gitu kan. Tetapi di kurikulum Merdeka untuk karakter tadi di mata pelajaran itu sebagai penguatan saja, tidak dinilai. Di budaya sekolah juga sebagai penguatan karakter saja. Nah, untuk penilaian karakter melalui aktivitas proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, karena di dokumen yang terbaru kita mengenal istilah 8 dimensi kelulusan gitu ya. Tapi selama di dokumen yang kita kenal sejauh ini kan terkait dengan rapot untuk profil pelajar Pancasila, di mana karakter yang akan dinilai nanti ya munculnya dari situ gitu. Jadi meskipun di masing-masing era ada karakter-karakter gitu ya, tetapi karakter yang akan dikembangkan itu punya ciri khas sendiri. Seperti di 2013 dulu kalau nggak salah ada 18 sikap ya yang akan dikembangkan. Ya salah satunya ya kejujuran itu tadi, kerjasama, kolaborasi, komunikasi. Nah, kalau untuk yang kedisiplinan gitu ya, kalau yang di kurikulum Merdeka ini ya kita mengenalnya dengan 6 profil pelajar Pancasila, penilaiannya melalui rapot profil pelajar Pancasila, rapot P5 gitu. Kemudian juga fokus selain dari karakter untuk yang kurikulum Merdeka ini adalah berbasis proyek tadi gitu ya, termasuk pembelajaran diferensiasi untuk memfasilitasi kompetensi masing-masing siswa. Dan yang dari tadi artinya kan punya fokus sendiri-sendiri dan sebagainya, walaupun tadi juga Ibu sempat menyampaikan di awal bahwa ketika kita sedang menerapkan pendidikan karakter, artinya bukan berarti kurikulum sebelumnya itu sama sekali tidak melihat itu gitu ya. Artinya kan dikembangkan dan sebagainya gitu ya. Iya, ada penyempurnaan, gitu kan, sesuai dengan pengembangnya saat itu. Menurut pengembangnya ini bagus nih, ya udah ini sebagai penyempurna dari yang sebelumnya. Ya kita sebagai guru inovatif, sebagai pendidik kita melihatnya dari hal positifnya gitu ya. Kalau mau mencari celahnya ya enggak kita cari pun kadang muncul gitu kan, ya pasti ada. Ya udah kita mencari positifnya gitu kan. Siswa diajak untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, ya udah kita pun juga ikut belajar gitu. Nah ini pergantian kurikulum ini seringkali Bu ya? Sebenarnya satu hal yang menjadi seringkali menjadi topik pembahasan di luar adalah bahwa kita tuh kan punya banyak sekali budaya ya Bu ya. Kita tuh negara kepulauan, artinya tidak bisa disamaratakan, walaupun tadi ya Bu ya ada secara ideal bahwa sekolah punya caranya masing-masing dan sebagainya gitu. Cuma
pada prakteknya memang dengan latar budaya yang berbeda, dengan proses belajar yang berbeda, keadaan yang berbeda. Tadi juga Ibu sempat mention juga yang 3T misalnya, tidak bisa pelajaran itu disamaratakan kayak di kota dengan yang ada di wilayah tertentu gitu misalnya, itu juga tidak bisa. Nah, ini kemudian ketika menghadapi itu semua ya Bu, artinya ini kan nggak gampang, bahwa idealnya adalah sekolah punya caranya masing-masing, tapi saya rasa pasti ada hal yang pada akhirnya dipaksa untuk seragam gitu ya Bu. Nah itu gimana Bu, tantangan penerapannya gimana ya Bu ya, kalau untuk menerapkan di kota dan di desa itu bagaimana tantangannya Bu? Apakah kemudian sosialisasinya sama atau seperti apa Bu biasanya Bu? Iya, kalau dari kementerian sendiri terkait dengan kurikulum merdeka ya melalui tidak ada pelatihan khusus gitu ya, melalui webinar, melalui panduan yang sudah disediakan, melalui platform dan lain-lain itu. Nah tentunya ketika dengan cara yang sama, dengan karakter wilayah yang berbeda, mungkin masing-masing pun juga menerimanya ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tetapi toh masing-masing daerah saya yakin memiliki kearifan lokal masing-masing gitu ya. Artinya seperti di Jogja, struktur kurikulum secara nasional ada seperti itu, ya tetap diikuti. Tapi kita juga punya kearifan lokal seperti bahasa Jawa atau mungkin materi lainnya, keistimewaan Jogja ya kalau nggak salah. Nah itu juga dikembangkan di sini. Artinya kita tetap menjaga itu. Nah nanti wilayah lain pun mereka juga punya kearifan mereka sendiri gitu kan, yang itu akan dijaga gitu. Itu akan dijaga sambil tetap melaksanakan kurikulum secara nasional sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Oke, artinya tadi ya, artinya berarti penyesuaian tidak hanya melihat seperti apa siswa, seperti apa fasilitas, tapi juga budaya ya Bu ya. Iya. Dan belum tentu wilayah di daerah itu lebih tertinggal, itu belum tentu. Ya. Siapa tahu mereka punya keunggulan lain di sana yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya juga gitu. Nah ini ada contoh nggak sih Bu, ada contoh daerah tertentu yang berhasil gitu mengimplementasikan kurikulum merdeka misalnya, atau mengimplementasikan kurikulum yang lain gitu Bu, sepanjang pengetahuan Ibu? Iya, yang di platform itu kan juga banyak ya, yang di Papua mereka mengembangkan apa gitu kan untuk siswanya, guru SD dia bisa memfasilitasi apa. Nah, yang itu bisa disaringkan menjadi sharing praktek baik dan bisa dicontoh oleh yang lainnya. Nah, biasanya yang seperti itu untuk materi-materi P5 gitu kan. Karena kan P5 salah satunya ya untuk memfasilitasi kehidupan sehari-hari di wilayah mereka masing-masing. Seperti yang ada di pantai, wilayah pantai mereka bisa mengolah hasil laut gitu ya, hasil laut. Nah, yang itu belum tentu bisa dilakukan oleh wilayah di siswa-siswa di wilayah kota gitu kan. Di wilayah kota suruh jadi nelayan kan nggak mungkin, ya. Ya berarti artinya memang sesuai dengan daerah masing-masing, punya kearifan lokal masing-masing dan sebagainya gitu. Berarti memang pada akhirnya akan kembali kepada kelokalan masing-masing ya Bu ya, cara mereka belajar untuk mengoptimalkan gitu kan. Karena kebetulan di kurikulum merdeka kita ada porsi tadi untuk pelaksanaan project profil gitu ya, dan itu sebagai materi kokurikuler. Dan itu pada akhirnya setiap daerah punya karakter lokal masing-masing. Punya karakter. Jogja punya cara masing-masing, punya caranya, Bali punya caranya, dan daerah-daerah lain juga punya cara gitu ya Bu. Misalnya kearifan lokalnya di Bali mereka ada ngaben, mereka ada untuk wilayah terasering gitu ya. Apa itu dulu namanya? Aduh, nggak tahu. Subak sistem pengairan di sana Subak gitu kan. Terus ada tarian Bali dan lain-lain. Nah, kita kalau misalnya project profilnya mau memaksakan ke itu kayak sama kayak gitu juga. Nggak bisa kan. Nah, karena nggak kontekstual ya, kita nggak tahu ya. Nggak tahu, makanya pelaksanaan project itu kan ya sesuai dengan kontekstual di wilayahnya masing-masing gitu. Dan itu cukup menjawab tantangan bahwa terus kalau misalnya secara standarnya seperti ini tapi nggak bisa
mengikuti gimana, kan ada fasilitasi untuk pengembangan kearifan lokalnya masing-masing gitu kan. Yang mana sebenarnya program-program seperti ini sebelumnya belum pernah ada, Bu, di kurikulum-kurikulum sebelumnya? Setahu saya belum kecuali mungkin melalui ekstrakurikuler atau misalnya melalui bahan studi kasus di materi tertentu, misalnya pendidikan Pancasila atau bahasa Indonesia, membahas terkait dengan lingkungan sekitar, tapi menjadi subtopik gitu kan, bukan menjadi bahasan sendiri yang porsinya sekian ratus jam dalam 1 tahun gitu kan. Iya. Artinya jika yang sebelumnya belum pernah ada yang sespesifik ini dan belum ada yang sebanyak ini porsinya, kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah efektif atau tidak kearifan lokal ini kemudian menjadi menjadi salah satu hal yang dilakukan di setiap daerah masing-masing dan sebagainya, seperti apa, Bu? Apakah efektif atau seberapa efektif, Bu, ini? Pelaksanaan kurikulum merdeka kan juga baru untuk beberapa sekolah yang meluluskan itu kan juga belum banyak ya. Untuk melihat efektif atau tidak kan tentunya kita juga butuh waktu untuk menjawab tersebut gitu kan. Berarti kalau dilihat sekarang kayaknya terlalu buru-buru ya, Bu, untuk melihat ini sudah efektif. Tapi paling tidak kan melalui kegiatan tersebut anak punya pengalaman sendiri untuk memecahkan permasalahan yang lebih kontekstual, dekat dengan kehidupan sehari-hari melalui porsi jam profil tadi, pelaksanaan P5, Project Profil Pelajar Pancasila. Meskipun secara penguatan materi di mata pelajaran masing-masing intrakurikuler secara jam jelas terkurangi gitu ya. Dan mungkin ini hampir terakhir, Bu, pertanyaan saya. Tapi pertanyaannya adalah, karena kan sekarang kan udah era globalisasi ya, Bu. Artinya semua anak megang gadgetnya masing-masing, mereka tahu informasi masing-masing, artinya pemerataan informasi sebenarnya semakin kuat. Artinya teman-teman yang informasi yang teman-teman dapat dari Bali mungkin hampir sama kayak teman-teman yang dapat dari Jogja dan sebagainya. Apakah itu juga menghambat keberagamannya jadi berkurang? Artinya kearifan lokal apakah tetap akan relevan dengan mereka atau makin kesini makin tidak relevan, Bu? Artinya hanya menggunakan satu standar saja sudah cukup gitu. Ya, kalau berbicara terkait dengan, tapi kan pemaknaannya beda, Mas. Artinya gini, yang mendapatkan cerita terkait dengan Ngaben, dengan yang ngalami sendiri, kan pengalamannya jelas beda gitu kan. Misalnya, ya kita pun juga tahu Subak itu seperti apa, tapi kan jelas feel-nya berbeda dengan yang mereka mengalami langsung. Betul. Jadi memang kalau kita dulu tahu ya gotong royong, mengelola sampah seperti apa itu tahu. Tapi melalui kegiatan P5 ini kan anak-anak diajak langsung ya, ketika di dekatmu ada sampah, ketika di lingkunganmu ada sampah, kamu harus seperti apa. Harusnya ketika itu sampai menjadi karakter gitu ya, selesai pelajaran pun mereka bisa tetap membawa hal-hal baik selama pelajaran tersebut gitu kan. Artinya dengan adanya pengalaman langsung itu harusnya lebih dibandingkan yang hanya sekedar mendengar atau membaca. Itu dia, teman-teman, ternyata udah 1 jam, Bu, kita ngobrol. Udah nggak kerasa, Bu. Nah, tapi mungkin dari Ibu terakhir pesan-pesan atau closing statement dari Ibu terkait dengan bagaimana kemudian guru memaknai pergantian kurikulum, dan sekarang juga mungkin kita siap-siap juga akan bergantian kurikulum, atau seperti apa kita tunggu saja. Tapi seperti apa, Bu, kira-kira guru-guru memaknai pergantian kurikulum ini dan seperti apa langkah bijaksana untuk bisa kita ambil semua gitu? Silahkan, Bu. Iya, baik rekan-rekan guru inovatif gitu ya. Dengan adanya berbagai perubahan, tapi juga diiringi dengan berbagai kemudahan gitu ya, tidak ada yang bisa kita lakukan selain belajar dan menyesuaikan diri. Jadi ya apapun perubahannya nanti, apapun pergantiannya nanti, yang penting orientasi kita adalah ke siswa, dapat memfasilitasi siswa secara maksimal sesuai dengan kebijakan yang ada gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu, harus belajar perubahan seperti apa, mari kita ikuti. Gitu. Terima kasih Ibu Astina Ekawati atas waktunya. Dan itu dia Bapak Ibu guru semua, teman-teman, rekan guru inovatif.
episode kali ini dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Thank you. Terima kasih.